tunggu. Sebelum kita masuk materi, yuk kita lihat Bu Nisa punya satu video nih buat kalian semua. Mari kita lihat. Nazri, kau tak balik ke? Maaf ayah, saya tak boleh balik lah. Raya tahun ni banyak kerja kat sini. Mak kau masak kesukaan kau ni, rendang semua ada. Habis tu nak buat macam mana ayah? Saya banyak kerja kat sini, tak boleh nak tinggal. Kenapa tunggu saya? Makanlah dulu. Kita orang tunggu daripada pagi tadi. Ayah, kan saya dah cakap saya banyak kerja. Dah lah, nanti saya kuat balik. Tapi Nazri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zainul Baiti. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Poin pertama, kita akan membahas tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Apa sih pengertian hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama, menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Di dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya, dan juga menegaskan kepada umat Islam untuk menghormati kedua orang tua kita. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada orang tua kita, yaitu ibu dan ayah kita. Orang yang berbakti kepada orang tua dan keduanya, doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk tentang dalil hormat kepada orang tua. Dalil hormat kepada orang tua itu terletak pada surat Al-Isra ayat 17, ayat 23 dan 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut,
Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya berkata ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, dengan penuh rasa sayang dan ucapan, wahai Robbuku, wahai Tuhanku, kasihlah mereka, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu masih kecil dulu. Hadis tentang menghormati kedua orang tua juga terletak banyak sekali. Salah satunya itu tentang hadis muttafaq alaih yang berkata dari Abu mengatakan, aku bertanya kepada Nabi dan amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Beliau menjawab, salat apa pada waktu aku bertanya lagi. Kemudian, apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tuanya. Aku bertanya lagi. Kemudian, apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Sudah dijelaskan bahwa ada hadis yang menjelaskan tentang menghormati kedua orang tua, dan di layar itu hanya ada 2, sebenarnya masih banyak sekali. Selanjutnya, tentang birrul walidain. Birrul walidain itu adalah menghormati kedua orang tua. Birrul walidain merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sedangkan uhud walidain termasuk durhaka terhadap mereka dan tidak berbuat kebaikan kepada mereka. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan arti birrul walidain yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Selanjutnya kita masuk lagi tentang hadis yang menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah kedua orang tua, kecuali, ada kecualinya teman-teman, diingat, yaitu dalam maksiat. Yang kedua, poin kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan kedua orang tua atau memberikan kepada orang tua. Selanjutnya, yang paling terakhir, membantu atau menolong kedua orang tua mereka bila mereka membutuhkan. Ingat, ketika orang tua kita membutuhkan kita, segeralah kita untuk membantunya. Jangan menunda-menundanya. Nah, ternyata birrul walidain itu ada keutamaannya, teman-teman. Yang pertama, amal yang paling dicintai di sisi Allah itu selepas sholat. Selanjutnya, keutamaannya lagi tentang birrul walidain yaitu doanya mustajab, yaitu doanya langsung kekabulkan. Yang ketiga, bukan berarti membalas budi karena jasa mereka tidak mungkin terbalaskan. Yang keempat, taat kepada orang tua adalah salah satu penyebab masuk surga. Saya ingatkan, taat kepada orang tua itu salah satu kamu jalan masuk surga. Yang terakhir, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Jangan sampai lupa, durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar. Nah, bagaimana sih cara kita berbakti kepada orang tua? Banyak cara kita berbakti kepada orang tua, salah satunya seperti ini, berbakti dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya. Selanjutnya, merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua. Nomor 3, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan, serta mendoakan keduanya. Jangan lupa ketika selesai sholat, kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Yang keempat, rela berkorban untuk kedua orang tua, itu jelas. Meminta kerelaan ke orang tua ketika akan berbuat sesuatu. Jadi kayak contoh gini,
ketika kita mau berangkat sekolah, kita minta izin kepada kedua orang tua kita. Jadi kegiatan apapun kita harus izin kepada orang tua kita. Yang paling terakhir, berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun tidak dimintanya atau walaupun ia berbuat aniaya. Jadi kita wajib ya berbuat baik kepada orang tua kita. Terus kalau gimana ya? Tadi kan kita sudah berbakti nih kepada orang tua. Kalau sudah masih ada, bagaimana kalau orang tua kita sudah tidak ada? Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita tidak ada. 1. Merawat jenazah dengan cara memandikannya. Kalau sudah dimandikan, terus kita mengkafani, menyolati, dan menguburkannya. Yang kedua, cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak Adam yang ditinggalkannya. Jadi wasiatnya orang tua kita apa, ya kita laksanakan. Terus yang ketiga, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan temannya. Misal contoh seperti ini. Kedua orang tua kita punya teman di masa hidupnya. Ketika orang tua kita tidak ada, nah kalian adalah penerusnya yang harus melanjutkan tali silaturahimnya itu. Yang keempat, tentang cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menepati janji kedua Bapak Ibu. Jadi, misal Bapak Ibu punya janji, selanjutnya yang harus menepati adalah kalian. Yang paling terakhir, mendoakan ayah, ibu yang telah tiada dan meminta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Terus, bagaimana sih hikmah berbakti kepada orang tua? Nah, banyak hikmah ketika kita berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Selanjutnya, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu pun juga ridho ternyata. Jadi, ridho Allah itu sama dengan ridho orang tua. Masuk poin ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialaminya. Masuk ke poin 4, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Diingat ya, jadi ketika kita berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya. Apalagi dipanjangkan umur kita. Poin yang paling terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita masuk surga, anak-anakku semuanya. Ini ada salah satu kisah, saya ceritakan kisahnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang menghadap Nabi Muhammad SAW dan berkeinginan untuk berbaidah kepada Nabi serta ikut berjihad dengan tujuan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua laki-laki tersebut masih hidup ternyata. Kemudian Nabi menyuruh laki-laki tersebut untuk kembali kepada kedua orang tuanya dan menyuruh berbuat baik, menemani dan mengurus orang tuanya. Nah, dari kisah ini teman-teman, ternyata berjihad itu sama dengan berbakti kepada orang tua. Karena kenapa? Ketika ada anak laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, dia meminta izin untuk ikut berjihad. Ternyata Nabi Muhammad saja menyarankan untuk kembali merawat kedua orang tuanya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kisah di atas menjelaskan merawat kedua orang tua termasuk jihad. Tadi sudah Ibu Nisa jelaskan tentang menghormati kedua orang tua kita. Sekarang kita akan masuk tentang hormat kepada guru. Bagaimana cara kita menghormati guru, bagaimana kita patuh. Masuk kisah selanjutnya. Siapa sih guru itu? Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu. Ilmu pengetahuan dan pendidikan kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Guru adalah pewaris para nabi. Karena melalui guru,
wahyu atau ilmu para nabi diteruskan kepada umat manusia. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa seseorang itu berilmu dan kemudian berkata dengan ilmunya itu, maka dialah yang dinamakan besar di bawah kolong langit ini. Ia adalah ibarat matahari yang menyinari orang lain dan mencahayai dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati orang lain dan ia sendiri pun harum. Siapa yang bekerja di bidang pendidikan, maka sesungguhnya ia telah memiliki pekerjaan yang terhormat. Dan yang sangat penting, maka hendaklah ia memelihara adab dan sopan dalam tugasnya. Dan bagaimana sih cara kita menghormati para ulama atau para guru? Salah satunya adalah rendah hati terhadap gurunya meskipun ilmunya sudah lebih tinggi. Poin kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Poin ketiga, cara kita menghormati guru atau ulama yaitu senantiasa berkhidmat untuk guru mereka dengan mengharapkan pahala serta kemuliaan di sisi Allah. Nah, poin terakhir tentang cara kita menghormati yaitu adalah memandang guru dengan perasaan penuh hormat serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Selanjutnya kita masuk ke cara berbakti kepada guru, yaitu yang pertama dengan cara menghormati dan memulihkan dan mengikuti nasihatnya semuanya. Poin kedua, mengamalkan ilmu dan membagikan kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari guru, ya kita amalkan. Selanjutnya, cara berbakti kita kepada guru yaitu dengan tidak melawan. Tidak melawan, selanjutnya tidak menipunya, dan membuka rahasia. Yang paling penting di sini adalah menghormati dan selalu memberikan senang pada guru. Apalagi tentang sopan santun. Kita bagaimana cara berbakti kepada guru dengan cara sopan. Ketika kita berpapasan, maka kita harus memberikan salam kepada guru. Dan menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran-ajaran yang telah diberikannya. Ada nggak sih tentang keutamaan menghormati guru, teman-teman? Nah, ternyata ada keutamaan ketika kita menghormati guru. Yang pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang akan disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadikan manfaat bagi orang lain. Akan selalu didoakan oleh guru. Selanjutnya, keuntungan menghormati guru adalah akan membawa berkah, memudahkan urusan kita, dan dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pemaparan saya tentang hormat kepada guru, bagaimana tata cara kita hormat kepada orang tua dan hormat kepada guru, ada nggak sih manfaatnya? Terus, ternyata banyak sekali keuntungannya. Semoga materi pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi semuanya, bagi kalangan semuanya. Apabila ada salah dari saya mohon maaf. Saya tutup. Ila liqa mu'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.